Dulu saya tuh lama ndak sekolah, artinya jadi pengangguran. Setelah lulus SMA itu, Mak, ulun harus tinggalkan Banjarmasin. Kenapa harus tinggalkan Banjarmasin? Ulun nanti jadi tukang beca lagi, jadi dorong gerobak lagi. Akhirnya Mama dengan berat hati nih jual kalung. Nah, diberangkatkan Mama lah di terminal. Waktu itu Ramadan, maukah ikut kerja di Telkom, Peromtel waktu itu ikut apa? Ikut ngecat. Tapi kemudian ada pengumuman bilang pengumuman tes. Oh, penerimaan pegawai. Iya, pegawai. Tes macam tes tertulis, tes psikotes, tes kesehatan. Nah, akhirnya lulus. Pak Saidil ditelepon. Pak Saidil, kita waktu di Kutai Barat. Pak Saidil mau nih kosong nih manajer ini, mau pimpinan Batu Licin atau Buntuk. Pilih dua, Pak Saidilnya ada kosong. Tanpa kompromi dengan istri, kita ambil Batu Licin. Oh ya, soalnya kembali pulang ke kampung. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti wabarakatuh. biasa kita setiap akhir pekan ada acara khusus, acara bertopik bincang apa saja. Nah, dalam minggu ini kita saat ini berada di EPA Hotel. Kebetulan alhamdulillah dijamu oleh ownernya EPA Hotel sehingga kita mengadakan acara bincang apa saja di lokasi yang cukup luar biasa lah. Sekaligus ada kafenya di sini, ada layanan macam-macam lah. Jadi bagi kawan-kawan atau mungkin sahabat-sahabatnya Jejak Rekam, nah silahkan berkunjung ke sini. Nah, jejakrekam.com melalui acara bias pada hari ini kita ingin membicarakan atau menggali mengenai pengalaman hidup seorang sahabat saya. Nanti akan saya perkenalkan, sahabat yang sudah cukup lama, sudah 42 tahun lebih kami berpisah, sama-sama lulus SMA dulu. Nah, sekarang kita alhamdulillah kemarin bertemu, dan saat ini saya minta beliau ini untuk menceritakan perjalanan hidupnya dari, kalau bahasa populernya tuh, dari zero menjadi hero, dari nol menjadi sesuatu yang luar biasa. Nih, kita perkenalkan dulu. Apa kabar Om Saidil? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ini kebetulan teman kami di SMA. Beliau ini sebenarnya senior lah, karena beliau ini usianya lebih senior dari kita ya. Betul. Nah, tapi pada saat SMA kita sama-sama. Beliau ini waktu di SMA 3, beliau ini ketua OSIS. Nah, kebetulan oleh beliau diajaklah kita juga untuk turut aktif di OSIS itu menjadi ketua bidang kesenian kalau tidak salah kita dulu Om Saidil. Kita perkenalan Om Saidil. Nah, Om Saidil, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kan kemarin kita reunian ya. Iya. Reunian yang 42 tahun. Iya, gimana rasanya reuni kemarin? Cukup meriah dan cukup gembira, lebih enjoy dan ketemu kawan-kawan yang luar biasa itu ya. Tapi waktu reuni itu ada loh yang menarik Om Saidil. Kita om-om aja lah. Kita belum punya cucu. Betul. Nah, jadi Om Saidil, waktu reuni itu kan ada hal yang menarik bagi kami, termasuk bagi Jejak Rekam. Karena kemarin tuh kan acara tuh yang meliputkan Jejak Rekam tuh. Nah, jadi waktu Om Saidil diminta untuk membuat sambutan pada saat itu, memberikan sambutan, menceritakan tentang perjalanan hidup nih kan. Nah, kami itu merasa bahwa ini luar biasa nih perjalanan hidup Om Saidil ini. Nah, oleh karena itulah maka hari ini tadi kami khusus untuk mengundang Om Saidil untuk mendiskusikan atau meminta cerita mengenai pengalaman hidupnya. Om Saidil kan menurut cerita kemarin, ini mohon maaf sebelumnya, pergulatan perjuangannya untuk bersekolah itu kan luar biasa tuh. Betul. Nah, kalau bisa nih, karena ini sangat inspirasi, karena dari mulai nol sampai menjadi luar biasa, hero, jadi zero menjadi hero. Itu ceritanya seperti apa nih? Perjalanan pertama nih kita, untuk yang pertama nih, perjalanan sekolah Om Saidil dah. Seperti apa nih? Mulai mungkin dari SD sampai SMA nih, seperti apa? Iya, terima kasih. Sebenarnya dulu saya tuh lama ndak sekolah. Artinya jadi pengangguran. Pengangguran tuh kurang lebih antara 5 sampai 6 tahun. Itu mulai SD? Mulai SD. Jadi SD berhenti. SD karena berhenti. Ekonomi. Bapak sudah tidak ada lagi, berpisah. Kemudian mama jual pisang goreng. Jadi kita nih harus bantu mama. Harus bantu mama. Karena mama yang ditanggung itu
yang 2 sudah keluar, yang 5 masih tanggungan. Saya termasuk nomor Oh, berarti berapa? 7 saudara? 7 saudara. Saya di tengahnya. Oh, Ya, di tengahnya di tengahnya dari Jadi kita ikut berjuang. Saya ikut jual rokok. Kemudian jual rokok tuh yang bergendong itu, ya di asongan, ya. Kemudian di beskop remaja dulu itu zaman. kira-kira tahun 70-an berarti lah. 75-an. 75-an lah. 75-an. 1975. Itu jualan tunda sekolah waktu itu. Tidak 75 sekolah. itu berarti 50 tahun yang lalu lah. Iya. Pokoknya jual apa aja situ. Jadi waktu SD itu terhenti sekolah. Terhenti sekolah. Berapa tahun terhentinya tuh? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun udah sekolah. Jadi berarti Om Saidil pada saat itu kan 6 tahun Iya. itu umur berapa tahun masuk SD itu berarti jadinya? Umurnya kita enggak tahu karena lah. iya. Karena Bambung, orang sebut tuh Bambung. Enggak ada sekolah. Iya. Bambung udah sebenarnya sekolah. bukan Bambung sih, memang kesempatannya belum ada. Iya betul, berjualan es, pokoknya berjual macam-macam, berjual kue, Jadi berjual es. pertama sekolah itu tahun berapa jadinya? Pertama sekolah itu sekitar tahun 77 Oh, ya. 77 Masuk lah. SD itu ya. SD umur berapa tuh masih ingat lah umurnya kira-kira? Lupa ada umur ya. Nah setelah itu melanjutkan ke mana, Kak? SMP? Ke SD dulu, SD kemudian dulu. ada orang kesian. Oh, kamu ini kena kesian nih anunya. Bilang Pak RT aku mintakan surat. Nah, surat dari RT dari Pidanka, masuklah SD Trikusuma. Nah, masuk dari SD Trikusuma, masuklah waktu itu kelas 5-an gitu nah. Oh, langsung kelas 5? Iya, dari kelas 3 langsung kelas 5 iya. Jadi ngeloncat ke anunya rencananya. Iya, karena dulu enggak bisa baca. Naik kelas 3 enggak bisa baca, jadi berhenti. Oh, jadi Buta, setelah 6 tahun tidak sekolah, iya. Berarti mungkin kisaran Om Saidil itu mungkin di atas 10 tahun lah baru SD itu ya? Iya. Oh, jadi setelah SD, SMP? SD, SM, ya lulus SD Trikusuma, baru masuk lagi ke SMP 6. SMP 6. Itu kebetulan ya nasib keberuntungan gitu. Ada orang kesian dimasukkannya apa ya istilahnya surat anu lah ya, surat dari RT kemudian dari Pidanka masuk SMP 6. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya masuk. Setelah SMP, kalau SMP normal aja. Normal SMP kelas 1 Habis SMP. itu langsung masuk, kan tidak langsung SMA waktu itu kan SGO kalau tidak salah. Masuk SGO, betul. SGO. Masuk SGO Itu masih ingat lah tahun berapa tuh? Berarti tahun 80-an ya kurang lebih. Oh, tahun 80-an tuh sudah masuk SGO lah. Iya, masuk SGO. Oh, habis itu di SGO berapa tahun sempat? Kurang lebih setengah tahunan lah. Setengah tahun. Karena kita kan dipinjami sepeda. Karena sepeda itu diambil. Oh, diambil oleh orang yang peminjam itu diambil. Wah, ini perjalanan mungkin dari rumah 10 kilo. Dulu saya di rumahnya di Veteran. Veteran yang jual pisang goreng itu Mama. Mama jual pisang goreng itu. Nah, jadi begitu diambil sepeda, kita lapor ke Pak RT. Pak RT itu orang Pidanka. Pak, mau pindah aja. Kenapa alasannya? Alasan kita bahwa di SGO itu kurang belajar. Rupanya dari SGO di Mula Warman. Betul. Jadi dari Veteran ke Mula Warman. Lumayan itu. Ya, muncul lagi surat itu muncul lagi surat dari Pidanka itu surat. Kemudian bawalah surat ini ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya waktu itu Pak Jainuri. Oh iya, Pak Jainuri yang di SMA 3. Iya. Nah, kita kan Pak Jainuri itu kan kelas 1, waktu kita kelas 1 itu berarti sekitar tahun 82 lah. 82 iya. 82. Jadi Pak Jainuri sekitar 1 tahun setelah kita masuk pindah beliau kan. Iya, betul. Pak Jainuri kan yang patung itu kan. Iya, betul. Kan, kelas kita membangunnya ya. Iya. Pada saat itu. Nah, setelah kalau SMA ini berarti normal aja. Artinya tidak ada hambatan. Iya. SMA kita kan lama kita tidur di sekolah lagi. Oh, tidur di sekolah? Iya, dengan Mas Banik itu. Oh, yang jaga malam. Jaga malam itu. Jadi karena mengurangi jatah makan ke orang tua, kita ikut Mas Banik. Oh. Di sekolahan tuh. Jadi Mas Banik tuh kan pembantu sekolah yang nyapu-nyapu. Jadi kalau sore guru-guru ini kan pulangan tuh ada sisa teh, ada sisa kue, kami makannya dengan Mas Banik. Baru tahu loh kita ini. Yang kedua, maaf ya, di patung itu kan kepercayaan orang Hindu ya. Iya. Setiap malam
Senin dan malam Jumat itu ditaruhlah kue di atas patung itu. Nah kami yang ngambilnya dengan Mas Banik ya, kami ngambilnya itu. Maaf ya itulah kita udah tahu ya karena bilang Mas Banik kita harus ambil aja itu. Penting makan. Iya, Kan? jadi bukannya kue aja. Kalau malam Jumat dan Kamis itu adalah apa yuk? Ayam. Kalau udah satu ekor, separuh. Dan piring ada kopi. Waduh, jadi di Mas Banik itu. Jadi lebih setahun saya tidur di. Itu kalau nggak salah yang siapa tadi Mas Banik pembantu sekolah. Akhirnya kan jadi satpam di PDNK kan? Betul, ketemu akhirnya. Di zaman Pasar KW Ruslan. Betul. Nah, kita pernah ketemu sama beliau itu. Atau sekarang beliau ada di mana lah? Dulu sempat juga kita ketemu. Nah ini memang luar biasa. Jadi kita baru tahu loh Om Saidil bawa apa tadi? Makanan sajian tuh kami. Nah mungkin itu yang sangat luar biasa. Ini kita istirahat sebentar Om Saidil. Baik, siap. Untuk mencerahkan keterkejutan kita nih kan. Jadi kita sambil mengatur yang berikutnya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan nih yang sesi kedua nih Om Saidil. Tadi kan lumayan luar biasa lah, sangat inspiratif dan sangat banyak kejutannya. Kami baru tahu loh, padahal kita kan satu SMA baru tahu bahwa di dalam patung itu banyak yang tadi ayam dan sebagainya. Dan itu keberuntungan bagi Om Saidil kan? Iya, betul. Nah, yang berikutnya nih Pak Zendi, setelah 84 kan kita kalau tidak salah kan lulus SMA. Iya. Nah, setelah lulus SMA kan kita banyak melalang buana ke sana. Ini Om Saidil itu ada di mana nih? Tolong ceritakan perjalanannya setelah lulus SMA. Mungkin sampai kemana-mana, sampai seperti apa mungkin? Jadi begitu lulus SMA, kita izin dengan mama. Tinggal mama aja di rumah. Ma, ulun harus tinggalkan Banjarmasin. Kenapa ulun harus tinggalkan Banjarmasin? Karena kalau ulun masih di Banjarmasin, itu akan terjadi lagi ulun pengalaman ulun jadi tukang beca. Pernah jadi tukang beca? Tukang beca. Waktu apa? SMP udah tukang beca itu. Biasa. SMP. Kemudian pengalaman tukang beca sebelum ke saya, pengalaman tukang beca ada yang menarik lah kira-kira nih. Ada yang menarik. Jadi dari Beskop Kamarat. Jadi Beskop KA itu kan ada Intan Sari, ada Beskop Kamarate yang di Jalan Jati itu mengantar orang. Misbar. Iya, misbar. Jadi mengantar orang gitu kan, suami istri. Begitu jalan Pacinan itu kan, jalannya tuh bukan lurus tapi gini. Nah itu pengalamannya mau di aspal waktu itulah. Aspal tapi tinggi di tengah. Jadi kalau miring tuh 2 kali mau terbalik. Jadi di dalamnya tuh berteriak, Papa, jadi kita. Soalnya kan ada pengalaman. Habis itu Om Saidil masih ini kan nggak terlalu besar tuh, berarti masih SMP kan, masih nggak terlalu besar, nggak terlalu inilah. Tapi masih kuat itu, masih kita kuat. Pengalaman kita. Dan orang kada heran lah melihat Anom ini masih istilahnya masih muda kok bisa membaca gitu. Ada yang pernah menanyakan lah. Ada bahkan yang penumpang itu, saya curiga ini Mas ini pasti baru aja, karena membawanya agak liar. Curiga penumpang suami itu. Berapa hasilnya itu Om Saidil? Waktu ini kalau boleh tahu nih, hasilnya membaca untuk apa? Pertama bisa membantu mama. Yang kita mama terus pikiran, yang bantu mama. Karena mama itu pencarian sehari-hari belum tentu cukup. Iya. Mama kan berjual pisang goreng di pinggir jalan tuh. Jadi bantu mama. Jadi kita tuh niatnya untuk mama, baik untuk mama. Jadi sambil sekolah sambil membaca. Kalau membaca setelah pulang sekolah. Malam kita membaca malam. Kita lanjut tadi ke pengalaman Om Saidil yang tadi merantau tadi. Iya, setelah lulus SMA itu, ulun harus tinggalkan Banjarmasin. Kenapa harus tinggalkan Banjarmasin? Ulun nanti jadi tukang beca lagi, jadi dorong gerobak lagi. Pokoknya ulun susah tinggal. Ulun lihat kawan-kawan nih, ulun lihat ini sudah ada polisi. Ya, seperti Om Jam-Jami. Itu jadi polisi. Bahkan kawan ada yang kerja di bank, ada yang kuliah. Kita jangan pun kuliah. Buat KTP aja saat itu nggak bisa duitnya. Mau lu harus tinggalkan. Akhirnya mama dengan berat hati nih jual kalung. Nah diberangkatkan mama lah di terminal. Waktu itu Ramadan. Ada ipar bilang, loh Saidil kamu kenapa nih, orang Ramadan kita mau kumpul, kenapa nih pisah? Aku bilang biar kita lapar, orang lapar, kita lapar sama-sama lapar. Jadi kita Ramadan meninggalkan.
merantau ke Samarinda. Padahal cita-cita mau ke Malaysia juga. Oh, mau ke Malaysia. Tapi nyantolnya di Samarinda. Ya, Samarinda. Samarinda itu ya sembarang aja. Ada yang keluarga itu. apa tuh? Enggak ada yang keluarga khusus. Jadi yang penting berangkat ke berangkat sana. aja dulu. Enggak jelas di mana tinggal sama. Enggak jelas. Yang penting waktu itu bawa baju 2, baju 3, celana 2, bawa ijazah. Kemudian di jalan-jalan itu ada yang bawa, maaf ya, agak bencong itu membawa ikut aku aja mengejar pasar. Ya, di Samarinda ada pasar Minggu, pasar Rabu, diajak. Cuma kita berpikir ini ijazah ini kan, ijazah ya udah punya ijazah. Nah, situlah artinya ditampung orang. Ditampung orang Martapura waktu itu, nampung sini aja tidur. Nah, kemudian tidur tapi cari kerjaan. Waktu itu Universitas Agustus Untak namanya di Samarinda. Di Air Putih itu sedang membangun, nah kerja di situ. Oh, jadi buruh bangunan. Buruh bangunan. Kemudian beberapa bulan pindah lagi ke Air Putih. Ada orang Peromtel zaman di Telkom. Ikut aku aja dulu. Nah, ikut dia tuh. Ini sebelum kesana nih. Jadi buruh bangunan lama atau kurang lebih? Enggak, kurang lebih sebulan 2 bulan aja. Iya. Yang penting bisa bisa. Karena orang tuh kadang bantu. Yang kita ikut itu kadang bantu. Tempat tidurnya aja. Luar biasa. Iya. Nah, setelah itu apa dari Telkom apa? Kemudian coba Bang kesini. Ini namanya ada Pak Ahmad. Nah, ikutlah ke Pak Ahmad. Jadi ikut Pak Ahmad itu dia kerja di Peromtel. Tapi bukan waktu Peromtel sekarang Telkom. Waktu itu ikut dengan beliau itu bukan kerja tapi ikut ngantar cucian. Kadang bawakan air. Air waktu itu bukan langsung di keranda, mendorong juga ambil di agennya, di keranda dibawa dorong. Kemudian oleh Pak Ahmad itu sudah bilang, maukah ikut kerja di Telkom Peromtel waktu itu ikut apa? Ikut ngecat. Nah, kita kira ngecat, maaf ya, kita kira ngecat itu di gedung, dalam gedung, dalam gudang. Ini ngecat tiang listrik kah? Tiang telepon. Oh, tiang telepon. Ternyata di jalan. Oh, tiang telepon sudah terpasang. Di jalan, jadi dikasih tangga, kasih cater, topi, udah bawa jalan. Kalau di sana tuh ada namanya Pangeran Hidayatullah panjang, Pangeran Hidayatullah 10 kilo. Jalan Imam Bonjol 10 kilo itu jalanan. Itu dicat, ya seberang menyeberang. Jadi itu sebulan 2 bulan aja udah habis. Sampai 2 tahunan kurang lebih. Mengecat itu? Iya. Oh, jadi setelah tadi Om Sahidil tadi yang mulai ngecat itu, berarti itu makan waktu 2 tahun? Iya. Jadi tukang cat terus ya? Iya. Tapi kemudian ada pengumuman. Pengumuman tes. Oh, penerimaan pegawai. Iya, pegawai. Jujur aja, penerimaan pegawai itu masuklah ijazah SMP. Oh, masuk ada bukan SMA? Bukan. Oh, kenapa jadi ijazah SMP? Karena itu yang waktu itu ada penerimaan yang itu. diterimanya ijazah SMP. SMA waktu itu belum ada. Artinya yang diterimanya tingkatan SMP saja, bukan SMA gitu. Iya. Oh, jadi seterusnya setelah itu kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan itu baru diberitahu tesnya sampai 6 kali. 6 kali tes. Iya. Tes macam tes tertulis, tes psikotes, tes kesehatan. Nah, akhirnya lulus. Tapi derajat siapa tingkatan SMP? Ya, begitu lulus. Ternyata ada lagi pengumuman di bawahnya itu biaya sendiri ya. Oh, ini kan ke Bandung dulu. Oh, pendidikannya. Ke Cimahi ya, biaya sendiri. Nggak ada duit bisa mundur diri nih. Oh, sekalinya lama-lama, sekalinya ditanggung semua. Oh, alhamdulillah. Jadi, pokoknya maaf dari sepatu, dari baju, topi dijamin semua, makan dijamin. Iya. Pendidikanlah di Cimahi. Oh, di Jawa Barat. Bintanya dulu. Kemudian baru sekolahnya di Makassar. Berangkat lagi pendidikan dulu di sebulan lebih baru ke Makassar sekolah. Setelah lulus di Makassar
Nah, baru balik ke Samarinda. Ditempatkan. Iya. Nah, waktu itu jadi apa tuh? Nah, jadi operator. Operator. Operator itu paling rendah kalau di Telkom itu. Paling tinggi misalnya transmisi. Iya. Transmisi yang mau ke setelit-setelit ini. Kemudian sentral menghidupkan telepon-telepon ini. Kemudian satu daya yang genset. Udah level paling rendah. Karena SMP tadi. Iya. Nah, semua SMP itu ya sama. Kemudian jaringan di luar ini. Nah, setelah ini kita sudah mulai memasuki yang panasnya nih kan. Nah, jadi kita mungkin perlu istirahat dulu nih kan. Jadi kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita menarik sekali Om Saidil ini kan luar biasa, sangat perjuangannya sangat luar biasa lah. Iya. Nah mungkin ini kan ini sudah diterima nih tadi kan, walaupun dengan hanya bermodalkan ijazah SMP. Betul. Dengan level yang paling rendah lah di Indonesia. Iya. Setelah ini apa nih Bang Saidil ini kan? Sebab kan terakhir lumayan jabatannya kan, pada saat pensiun kan. Betul. Nah ini setelah ini gimana nih perjalanan menuju puncak nih kan? Nah setelah itu kembali ke Samarinda. Begitu tahun Samarinda ya. Kemudian 9 Samarinda, kemudian setelah habis capek, calon pegawai habis 100%, nikah kita, kawin ketemu dengan orang Amuntai, ketemu Samarinda. Sudah menjadi pegawai, iya. Sudah selesai capek. Iya, kawin dengan orang Amuntai, tapi kebetulan ke Samarinda dia jalan-jalan. Oh, kenalan ini. Iya, kenalan. Nah, ringkas cerita, begitu udah kawin nikah. Begitu nikah, punya anak 1, kemudian tapi kita sebelumnya itu sudah nikah itu berpisah setahun. Jadi jadi kita tuh agak agak nakal. Jadi di operator tuh kadang-kadang kalau kita namanya hubungan biologis kepingin kan, jadi 3 bulan sekali balik ke Amuntai. Jadi kalau kita balik Amuntai, izin 2 hari, sehari bolos. Nah setelah itu lahirlah anak kita, lahirnya di Samarinda pertama. Setelah lahir di Samarinda, anak 3 bulan, karena kita ada historisnya nakal gitu kan, sering membolos ya. Oh, dari kantor ada catatan. Iya, ada catatan. Akhirnya kita dibuang ke Malinau. Oh, jadi karena tadi sering bolos, dibuanglah ke Malinau. Dipindah tugaskan. Iya, Malinau ini kalau sini Tarakan. Ya, tahu loh, kita daerah sekarang. Iya betul. Betul. Itu dulu zaman kecamatan. Malinau. Orang tuh kalau jual ikan tuh pakai tenteng aja karena belum ada pasar. Malinau tuh bapak saya lahirnya di Malinau. Hebat ya. Nah di Malinau tuh tahun 90. Tahun 90 ada kalau ada pindahan dari Balikpapan, ada dari Samarinda, ada dari Tarakan, kurang lebih itu 10 orang datang, 10 orang itu orang baru-baru semua. Tadinya belum otomat, jadi otomat sekarang. Malinau otomat, digital otomat. Kita orang otomat. Kita tetap operator, tapi ada kepala kantornya Pak Sarono, ada orang nomor 2-nya Pak Slamet, ada Pak Daryanto, ada Pak Paiman. Kita nomor 5. Saidil levelnya iya. Jadi kalau pangkat tuh tinggi-tinggi kita nomor 5. Tadi bawah ini kita masih ada yang di bawah kita. Masih ada di bawah. Kemudian berakhir 91, 92, 93, 94, 95. Mulailah nih pindah-pindah. Oh, berarti kekurangan orang. Ini pindah ke ada ke Tarakan, ada ke Samarinda. Iya, pindah. Akhirnya ada dari Pak Samsul Syariah dari Medan. Orang mengganti kepala kantor. Nah, tapi kepala kantor ini 1 orang, kita nomor 2, urutan nomor 2. Alangkah baiknya begitu tahun 96, ternyata Pak Samsul Syariah ini istrinya sering sakit. Dimutasilah dimutasi ke Tarakan. Akhirnya JM dari Tarakan itu namanya Pak Warib Maulidi. Kita ketemu di Tarakan seperti di hotel juga, ketemu Tarakan. Ditanyalah, Saidil orang IPA kah IPS? Nah, teknik kah non teknik? Karena baik Telkom maupun PLN tidak mungkin orang non teknik jadi kepala kantor. Kan dari operator. Kita kan orang non teknik. Non teknik bukan teknik. Jadi pertanyaannya gitu,
Saya dorong IPA ke IPS. Saya bilang IPA. Wah, spontan langsung IPA lah. Karena sudah melihat Medan. Iya, Medan. Kalau misalnya IPS, kada bakalan balik ke kantor. Ke tempat lah. Iya. Jadi langsung IPA lah. IPA. Nah, 97 diangkatlah kita. Oh, di Malinau. Di Malinau, kepala kantor Malinau 97. Masuk tadi tahun berapa? Masuk Malinau. Enggak, maksudnya waktu pertama kali tadi yang SMP. Masuk pendidikan 88. 88 lah. 88 masuk. Waktu di 100%. jadi setelah 88, 10 tahun, hampir 10 tahun kemudian, lalu menjadi kepala itu tadi. Iya. Luar biasa. Naik grade kita. 10 tahun langsung Iya. kepala, Naik ya. Alhamdulillah. Mungkin seluruh Indonesia kita yang pertama melejit itu. Melejit naik. Kalau dulu kan namanya grade 19. Jadi grade ke-13. Loncatan. Mestinya kan grade. Iya, jauh lah 19 ke 13. Iya, mestinya kan 19, 18, 17. Iya, kena kepala kantor naik itu. Alhamdulillah Malinau itu walaupun kita dibuang di Malinau, kita happy dan enjoy bersama keluarga. Banyak yang historis, yang sejarah. Teladan dapat kita. Oh, dari Malinau deh. Dari Malinau dapat teladan. Jadi ke Jakarta ketemu presiden. Oh, zaman Pak SBY ya? Iya. Ketemu presiden ke istana, ke Bandung. Keluarga diajak. Jadi istri diajak, anak 2 diajak. Tadi 9 berapa yang diangkat tadi? 96-an, 97. Iya. Berarti setelah itu naik terus. Lama berkarir di Malinau. Iya, jadi antar 7 tahun sampai 8 tahun. Di Malinau. Setelah diangkat kepala masih menjabat selama hampir 8 tahunan. Betul. Keluar Malinau tuh syukur juga karena pendidikan namanya D1. Oh. Tes. Tapi kita alhamdulillah tadi kita orang non teknik, kita ikut coba sentral, ikut teknik, lulus. Sekolah di Surabaya, kurang lebih setahun. Diploma tadi? Iya. Diploma khusus Telkom lah? Iya. Setelah itu selesai diploma, jabatan naik lagi tuh kan? Naik lagi, jadi ke dulu. Kemudian di ke Tarakan. Ke Tarakan. Nah, Tarakan. Kemudian Tarakan kurang lebih setahun aja nih. Kan dari Malinau kurang lebih 7 tahun, 8 tahun. Ke pendidikan setahun. Ya, karena antara manajer sama manajer, ini siapa misi Kutai Barat enggak ada. Nah, Kutai Barat kosong. Manajernya kosong. Manajer kosong. Kita alhamdulillah antara nego ditanya, kita wawancara, saya dia mau enggak di Kutai Barat? Mau. Pindah lagi. Mau terus. Cuma kita ini kata orang spesialis untuk kantor cabang, kantor kabupaten khusus. Karena kita khusus. Petualang di situ. Petualang iya paling senang itu. Tapi walaupun kita di cabang, tapi kepala terus. 16 tahun jadinya. Padahal dari SMP tadi lah. Iya. Kebongkarnya SMA ini seperti apa? Ini kan kecok SMA-nya nggak tahu nih, ketahuan SMA itu seperti apa tuh? Jadi misalnya kan sepertinya kayak ini nih. Tadi SMP, berarti ada lagi pada saat itu menunjukkan yang SMA nih. Kan waktu mendaftar kan SMP itu. Itu enggak lagi yang diakuinya D1. Oh, langsung ke D1. D1. Artinya SMA kan udah dipakai lagi dah. SMA ini cuma penunjang ke D1 tadi lah, diploma 1 tadi lah. Iya. Nah, tadi kan setelah perjalanan dari terakhir di Kutai Barat. Iya, Kutai Barat 4 tahun. Setelah Kutai Barat tuh kemana lagi? Nah, kemudian lagi kita mau lobby ke nanti kita dipanggil lagi oleh manajer Banjarmasin. Pak Abu waktu itu, Pak Abu Hari. Pak Saidil ditelepon. Pak Saidil, kita waktu di Kutai Barat. Pak Saidil mau nih kosong nih manajer ini. Mau pimpinan Batu Licin atau Buntuk. Pilih 2, Pak Saidil ini ada kosong. Tanpa kompromi dengan istri, kita ambil Batu Licin. Oh iya, soalnya kembali pulang ke kampung. Nah, iya. Jadi dipilihlah daerah asal di Batu Licin kita, kepala kantor Batu Licin. Kepala kantor Batu Licin. Iya. Berapa lama di kepala Batu Licin? Kemudian 4 tahun di Batu Licin, pindah lagi ke kepala kantor Plehari 4 tahun, 4 tahun. Kemudian kita naik lagi setingkat Asman, asisten manajer. Kemudian 2 tahun baru kita naik ke manajer. Namanya ke Kandatel, kepala kantor daerah yang tertinggi. Lebih tinggi 2 tingkat. Iya, enggak di anu juga, tapi membawa 3 kabupaten. Membawa Batu rayonnya, zonanya rayon itulah. Jadi membawa Batu Licin, membawa Kota Baru, membawa Kota Batu Licin, Plehari Kota Baru. Setelah itu? Setelah itu pensiun atau apa? Pensiun. Pensiun terakhirnya sebagai itu tadi lah, sebagai manajer zona lah istilahnya kan. Iya, tapi alhamdulillah ada juga garisan di HR, istilah HR tuh kami tercatat bahwa di sana kami dapat lagi
tes apa ya istilahnya, tes teladan itu namanya tes umroh. Jadi pesertanya sekalsel 50 Jadi orang. khusus karyawan Telkom. Iya, tes 50 orang lebih. Ternyata tesnya kita yang lulus satu orang. Berangkatlah kita lagi ke umrah. Ini kita karena udah panjang ceritanya nih, kita istirahat lagi. Terakhir kita penutup nanti bahasanya. Iya. Nah, kita lanjutkan lagi nih Bang Saidil nih. Lu terpaksa maju kan saking semangatnya. Karena gini Bang Saidil, kan pengalaman hidup itu sangat berguna bagi generasi-generasi yang setelah kita, mungkin bagi anak, bahkan cucu kita atau generasi muda yang mungkin melihat acara ini. Artinya persoalan-persoalan misalnya hambatan-hambatan tadi misalnya masalah ekonomi dan lain sebagainya, itu kan dengan semangat yang luar biasa dimiliki oleh Om Saidil, sehingga akhirnya dari mulai yang tadi pernah tukang beca, dorong gerobak, pernah berjualan es, jualan rombengan, segala macam. Kemudian dengan kondisi orang tua yang sudah ditinggalkan bapak, ditambah mama jualan pisang goreng. Nah, ini kan sampai menjadi, ya artinya kan Telkom itu kan bukan perusahaan yang memang perusahaan negara, yang artinya itu sangat luar biasa ininya segala macam performanya. Kemudian orang bekerja di sana itu kan nilai gengsinya juga tinggi, ini kan sampai terakhir tadi menjadi pimpinan zona yang membawa beberapa manajer. Nah kemudian dari itu tadi kan yang terakhir kita ini dapat yang lomba umroh tadi. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi juara atau seperti apa? Ini menarik ya. Jadi lomba umroh ini maaf ya, istilahnya apakah direkodkan? Masalahnya gini, kita kan tidak terlalu pintar. Kita ini bodoh-bodoh amat gitu ya. Nggak terlalu pintar, cuma kita nih kalau bisa. Tapi kan pendidikan Pak Saidi, Om Saidi kan bilang gitu. Kalau kita kan melihat perjuangan itu kan berarti ini kan smart, cerdas. Jadi ya waktu itu tes online. Jadi tes online, begitu tes online, kita ajak staf. Jadi staf yang ngerjakan 3. Membantu. Asisten lah. Jadi orang ahli agama, anak buah kita ada pintar agama, anak buah kita ada pintar IT, anak buah kita ada pintar pelayanan. Berarti Om Saidi ini benar-benar melaksanakan fungsi manajemen, memanfaatkan sumber daya yang memiliki untuk mencapai tujuan. Nah, prinsip manajemen. Nah kita bantu gitu. Akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil. Berangkatlah, berangkat artinya berangkat. Dan istri pun menangis gembira. Jadi berdua istri ya? Iya, istri. Dan lagi di Mekah Madinah tuh namanya Telkom gitu ya, Bonafit ya. Di Grand Jam-Jam. Wah, alhamdulillah. Di Mopit ya. Ya luar biasa. Luar biasa, dekat melangkah aja sudah. Di pengalaman saya Om Saidi ini, tapi ada yang kelupaan nih kan. Om Saidi tadi kan sangat ini inspiratif dan sangat luar biasa lah. Tadi saya tangkap tadi Om Saidi kan terhadap ibundanya kan tadi pokoknya untuk merangankan orang tua ini sampai membeca, sampai jualan macam-macam, sampai akhirnya memutuskan merantau agar tidak menjadi beban orang tua. Ini pandangan Om Saidi mengenai apakah ada nih hubungan antara khususnya Om Saidi dengan hubungan dengan orang tua tadi? Karena tadi kalau kita dalam melihat ini kan berarti peran orang tua Om Saidi ini kan ingin sekali meringankan orang tua nih. Itu seperti apa tuh Om Saidi? Nah kita alhamdulillah diingatkan Allah ya, begitu kita sedikit sukses, kita tidak lupa ngirim orang tua. Tiap bulan kalau ada bonus kita kirim. Kalau sudah dapat pekerjaan, dapat gaji setiap bulan mengirim. Iya. Dan lagi kita belikan rumah. Nah, di Banjarmasin kita belikan rumah, walaupun rumah kayu. Kita umrohkan juga, jadi itu tiap bulan ada. Karena mama nggak usah kerja lagi, yang penting cukup kiriman. Artinya cukup ini segala macam. Jadi keberuntungan Om Saidi diberikan luar biasa tadi kesempatan. Akhirnya orang tua pun bisa tidak lagi melanjutkan yang kegiatan kerja lagi. Tinggal menunggu aja, menunggu gaji dari kita aja. Menunggu gaji. Ini kayaknya kita kehabisan kata-kata dan kebetulan karena waktunya kita disediakan sudah habis. Nah mungkin kami nih mengucapkan terima kasih Om Saidi sama-sama atas
ungkapan kisah kehidupannya yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi generasi-generasi muda berikutnya. Yang penting kita tuh semangat. Ya, kita bagaimana menyemangati anak buah, dan kita harus semangat terus. Apa pepatah orang bilang, spirit well not dead. Wah, ya, spirit tidak boleh mati. Ya, itu. Artinya kita semangat terus. Ya. Mungkin terima kasih banyak para pemirsa jejakrekam.com, Jejakrekam TV dalam acara Bias kita hari ini. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa dari sahabat saya, senior saya yang dulu mengajarin kita berorganisasi. Semoga ini bisa memicu inspirasi, memicu semangat bagi generasi muda dan bagi anak-anak mungkin cucu-cucu kita. Amin. Jangan pernah patah semangat. Dan ingat tadi pesan pentingnya adalah orang tua harus dijadikan bagian utama atau tempat utama yang harus dibahagiakan mereka. Nah, Om Sahidil gaji pertama langsung dikirim ya, tiap bulan bisa membelikan rumah, memberangkatkan umroh. Nah, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di acara Bincang Apa Saja di episode berikutnya. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hilaf salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.